Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Black Clover chapter 264. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Tentunya kita tahu bahwa di chapter sebelumnya, yaitu chapter 263, Nuts, sang wakil kapten Black Pulse, telah melakukan tindakan yang cukup berani di hadapan para kapten kesatria sihir kerajaan Clover. Nuts dengan berani muncul di tengah-tengah rapat para kapten yang pada saat itu suasananya masih dalam keributan. Dalam pertemuan Nuts dengan para kapten, terlihat para kapten merasa terkejut dengan kedatangan Nuts. Para kapten mengira bahwa Nuts adalah seorang penyusup. Mereka juga langsung mencoba untuk menyerang Nuts. Namun, semua tindakan tersebut berhasil dicegah oleh sang kaisar sihir Julius. Julius mengatakan bahwa dia telah mengenal Nuts. Dia juga memperkenalkan Nuts kepada para kapten. Dia memperkenalkan Nuts bahwa Nuts adalah seorang wakil kapten Black Pulse. Selain Julius, terdapat satu kapten yang mengenal seorang Nuts. Dia adalah Kapten Jack the Ripper. Saat bersama Yami, Jack the Ripper pernah melihat Nuts. Dalam chapter 263 sebelumnya, kita juga dikejutkan dengan Nuts yang memiliki iblis lebih dari satu. Tujuan Nuts datang ke rapat para kapten tidak lain adalah untuk memberikan informasi tentang kerajaan Spade dan memberikan strategi untuk menyerang balik kerajaan Spade. Kemudian, seperti biasa, dalam pembahasan chapter 264 kali ini, Oni Project mencoba untuk membahas 5 poin penting yang telah terjadi di chapter 264 kali ini. Penasaran dengan pembahasannya? Mari langsung saja kita mulai pembahasannya, teman-teman. Di poin yang pertama, isyarat serangan balik Nuts. Di chapter 263 sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa Nuts muncul di tengah-tengah rapat para kapten. Dia muncul karena ingin memberikan informasi tentang rencana Dark Triad kerajaan Spade dan juga memberikan strategi dan isyarat serangan balik terhadap kerajaan Spade. Dalam chapter 264 kali ini, kita telah diperlihatkan bahwa Nuts mencoba untuk memberitahukan beberapa hal mengenai isyarat untuk menyerang balik kerajaan Spade. Dia memberitahukan kepada para kapten bahwa dia memiliki sihir yang dapat menyusup ke dalam kerajaan Spade tanpa diketahui oleh siapapun di kerajaan Spade tersebut. Nuts berencana untuk menyerang kerajaan Spade dan mencoba untuk mengalahkan anggota Dark Triad satu persatu. Anggota dari Dark Triad tersebut terdiri dari Dante, sang pengguna sihir iblis gravitasi dan sihir tubuh. Lalu Vanica, sang pengguna sihir iblis kutukan dan sihir darah. Lalu kemudian anggota Dark Triad terakhir yaitu Zenon, sang pengguna sihir iblis ruang dan tulang. Akhirnya dalam chapter 264 kali ini kita diperlihatkan bahwa atribut sihir kedua Zenon adalah sihir ruang yang mirip dengan milik Langris dan Finral. Pantas saja pada saat di chapter 260 sebelumnya, Zenon tiba-tiba muncul di dekat Yami dan langsung menangkapnya. Ternyata dia juga menggunakan sihir ruang yang bisa berpindah tempat dalam sekejap sesuai tempat yang pernah dia kunjungi. Dalam hal ini, sihir milik Zenon memiliki perbedaan dibandingkan Langris dan Finral. Kemungkinan karena memang sihirnya telah terpengaruh oleh kekuatan iblis, sehingga sihir ruang Zenon menyerupai lubang jahat seperti Black Hole. Selain memberikan isyarat penyerangan balik terhadap kerajaan Spade, Nuts juga menyampaikan informasi tentang kelemahan sihir penyusupan Nuts. Memang benar adanya, Nuts dapat menyusup dengan sihirnya ke dalam kerajaan Spade tanpa diketahui oleh siapapun. Akan tetapi, Nuts tidak bisa membawa semua orang dalam penyusupan tersebut. Nuts hanya bisa membawa satu orang tambahan selain Asta yang memiliki potensi untuk bisa mengalahkan Dark Triad. Jack the Ripper pun menyatakan bahwa sudah jelas yang akan ikut dalam penyusupan bersama Nuts adalah seorang kapten. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba seorang Yuno mengajukan diri untuk ikut dalam penyusupan bersama Nuts tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tindakan Yuno, Mimin akan membahas tentang Asta. Telah ditunjukkan di chapter 264 kali ini bahwa Nuts hanya akan membawa 2 orang untuk menyusup ke dalam kerajaan Spade dan akan mengalahkan anggota Dark Triad satu persatu.
Yang bakal dibawa oleh Nats adalah Asta dan satu orang lain yang terpilih yang memiliki potensi untuk bisa mengalahkan anggota Dark Triad. Mereka akan melakukan penyusupan setelah 2 hari mendatang. Dalam waktu 2 hari tersebut, tentunya Asta akan dilatih oleh Nats untuk bisa menjadi seorang pengguna iblis anti sihir terkuat dan bisa menjadi kekuatan utama dalam mengalahkan Dark Triad. Apabila memang benar yang menyusup ke dalam kerajaan Spade hanya 3 orang nantinya, maka tentunya mereka akan mencoba untuk mengalahkan anggota Dark Triad dengan cara 1 lawan 1 karena jumlah anggota Dark Triad adalah 3 orang. Lalu untuk para kapten akan mencoba untuk memporak-porandakan kerajaan Spade dan mencoba untuk menyelamatkan Yami dan William. Tentunya strategi isyarat penyerangan tersebut merupakan strategi yang cukup logis menurut Mimin untuk saat ini. Lalu di poin yang kedua ada pengakuan Yuno. Di chapter 264 kali ini, kita telah diperlihatkan bahwa Yuno telah mencoba untuk mengajukan diri sebagai relawan yang ikut dalam penyusupan ke dalam kerajaan Spade bersama Nats dan Asta. Mereka bertiga akan mencoba untuk mengalahkan anggota Dark Triad dengan cara 1 lawan 1. Supaya Yuno bisa terpilih dalam menjadi salah satu yang menyusup ke kerajaan Spade, Yuno pun memohon kepada Nats untuk membawanya ikut pergi ke dalam kerajaan Spade. Mendengar hal tersebut, para kapten khususnya Jack the Ripper dan Fusilion Vermilion mencoba untuk mencegah Yuno karena mereka belum tahu kekuatan Yuno yang sebenarnya dan belum tahu identitas Yuno yang sebenarnya. Lalu mendengar pengajuan Yuno, karena curiga dengan tekadnya Yuno, Nats pun bertanya kepada Yuno tentang suatu hal. Intinya, dia bertanya tentang identitas Yuno yang sebenarnya. Yuno pun memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan di depan semua orang yang mengikuti rapat. Yuno menyatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang pangeran di kerajaan Spade. Dia saat masih bayi pada saat terjadi pengkhianatan di kerajaan Spade, dirinya telah dilarikan ke dalam kerajaan Clover oleh mantan pelayan kerajaan Spade dahulu. Yuno juga telah didatangi oleh mantan pelayan kerajaan Spade. Menurut Yuno, orang tersebut mungkin tahu betul tentang informasi musuh dan bagian-bagian dalam semua wilayah kerajaan Spade. Dalam hal ini, sebelum Nats, Asta, dan Yuno berangkat ke kerajaan Spade, kemungkinan mereka akan mencoba untuk menemui orang yang dimaksud oleh Yuno tersebut. Itu sangat berguna untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kerajaan Spade dan juga Dark Triad. Tentunya kemungkinan orang tersebut tidak akan mudah untuk dicari. Mungkin orang tersebut sudah pindah tempat setelah Yuno pergi. Lalu kita lanjut lagi ke cerita manganya. Mendengar semua pengakuan Yuno, Jack the Ripper semakin curiga terhadap Yuno. Jack the Ripper menyatakan bahwa terdapat alasan lain lagi supaya Yuno tidak ikut Nats. Orang yang bertemu Yuno kemungkinan besar adalah mata-mata intel musuh. Atau ada kemungkinan juga Yuno lah seorang mata-mata intel musuh tersebut. Kemudian di poin yang ketiga ada penebusan dosa William dan tekad Yuno. Untuk lebih meyakinkan Nats dan semua orang yang hadir di dalam rapat, Yuno menceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Kapten William Finch. Memang setelah insiden elf yang dilakukan oleh William dan para elf, Yuno dan semua orang dalam rapat kecuali Julius tentu tidak percaya lagi dengan seorang William yang telah melakukan kejahatan. Tapi semua kejadian tersebut memang tidak bisa dihindarkan karena Kapten William memang memutuskan untuk tidak memilih manusia ataupun elf, dan dia pun waktu itu tenggelam dalam tubuh elf Patri. Walaupun tersiksa, William pun juga ikut bertarung. Lalu setelah Yuno kalah dari Zenon Dark Triad, Yuno mengingat satu hal sebelum dia pingsan. Kapten William telah bertarung dengan Zenon sembari melindungi seluruh anggota Golden Dawn. William rela mengorbankan nyawanya demi anggota Golden Dawn dan dia juga mencoba untuk melakukan penebusan dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Memang benar adanya, Zenon pun juga mengakui bahwa William kalah karena William tidak ingin membuang bebannya, alias dalam kata lain William tetap teguh untuk bertarung sembari melindungi seluruh anggota Golden Dawn. William juga merasa sangat bangga dengan seluruh pasukan anggota Golden Dawn. Dia rela melakukan apapun demi melindungi anggotanya tersebut.
Sampai pada akhirnya dia dikalahkan oleh Zenon dan berhasil diculik oleh Zenon. Oleh karena itu, apabila bukan Yuno yang menyelamatkan Kapten William, Yuno merasa tidak akan ada artinya jika hal tersebut terjadi. Yuno bertekad untuk menyelamatkan Kapten William dan mencoba untuk melakukan balas dendam terhadap kekalahannya oleh Zenon pada saat itu di markas Golden Dawn. Yuno juga menyatakan bahwa Zenon datang untuk membunuh seluruh anggota Golden Dawn, tapi semua itu terselamatkan karena sihir Kapten William. Dengan suara lantang, Yuno menyatakan bahwa Golden Dawn adalah kesatria sihir terkuat dari kerajaan Clover. Yuno juga bertekad akan membuktikan bahwa Kapten William yang telah melindungi Golden Dawn adalah hal yang benar, dan Yuno lah yang akan menyelamatkan Kapten William. Karena tekad membara Yuno tersebut, roh milik Yuno pun mencoba untuk mengumpulkan banyak mana dan menunjukkan mana tersebut kepada para kapten supaya mereka yakin dengan Yuno. Setelah mendengarkan semua perkataan Yuno, Nats pun menerima Yuno untuk ikut serta dalam penyusupan tersebut. Nats, Asta, dan Yuno pun akan berangkat pagi hari setelah 2 hari ke depan. Lalu kemudian di poin yang keempat, aliansi kerajaan Clover dan kerajaan Hearth. Pada chapter 264 kali ini, kita diperlihatkan bahwa kesatria sihir kerajaan Clover akan melakukan penyerangan balik terhadap kerajaan Spade. Dalam rapat para kapten, kita diperlihatkan bahwa Kapten Fujilion Vermilion mencoba menghubungi kerajaan Hearth untuk mengajukan penawaran kerjasama dengan kerajaan Hearth untuk menyerang kerajaan Spade. Namun semua usaha untuk menghubungi kerajaan Hearth selalu gagal karena terdapat sebuah insiden berbahaya yang terdapat di kerajaan Hearth. Menurut Natch, 3 anggota Dark Triad semuanya pergi dari kastil kerajaan Spade. Oleh karena itu, Natch bisa leluasa untuk bergerak bebas menyusup di kerajaan Spade. Dalam hal ini, kerajaan Hearth juga telah diserang oleh Vanica, salah satu anggota Dark Triad. Karena hanya Vanica lah yang tidak menyerang kerajaan Clover. Bisa dipastikan, kerajaan Clover dan kerajaan Hearth akan bekerja sama untuk menyerang balik kerajaan Spade. Kapten Fujilion Vermilion akan mencoba untuk menghubungi kerajaan Hearth kembali. Lalu selanjutnya di poin yang kelima ada para elf datang membantu. Dalam chapter 264 kali ini, kita juga telah dikejutkan dengan kedatangan musuh masa lalu kerajaan Clover, yaitu para elf. Mereka mencoba untuk membangunkan Noel dari pingsannya. Kemungkinan mereka datang di dalam dunia lain atau bayang-bayang milik Noel. Apabila kita melihat chapter sebelumnya pada saat Vanica tidak membunuh Noel dan melepaskannya, pada saat itu Vanica melihat bahwa Grimoire Noel telah memunculkan mantra baru milik Noel. Sehingga oleh karena itu Noel dilepaskan oleh Vanica karena Noel masih memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat suatu saat nanti. Tentunya hal tersebut sangat menyenangkan bagi Vanica yang suka bertarung dengan orang kuat. Lalu kemungkinan para elf yang muncul akan mencoba memberikan kekuatannya kepada Noel untuk memunculkan sihir baru tersebut di dalam Grimoire Noel. Sehingga nantinya Noel akan menjadi kuat dan bisa membantu untuk mengalahkan Dark Triad. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 264 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.